Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Didi Maulidin dari Prodi PJKR semester 2. Di sini saya akan membuat video tentang mata kuliah swasta yang berjudulkan Definisi dan Akidah Aswaja Anadiyah. Di sini yaitu definisi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Aswaja merupakan singkatan dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, terdiri dari 3 kata: Ahlu, Sunnah, dan Jamaah. Ahlu secara bahasa menurut Ibnu Faris dalam Jam al-Maqayisnya, makna ahlu adalah keluarga. Sedangkan menurut Hasan al-Mustafawi dalam At-Tahqiq fi Kalimat Al-Qur'annya, ahlu adalah tahakkuk al-usma al-ihtasawal takluk, yang artinya nyatanya ketentraman dengan disertai pengkhususan ikatan. Dari sini istri dinamakan ahlu sunnah, ahlu al-zawj, sebab seorang suami tentram ketika bersama istrinya. Begitu pula anaknya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Quran Surat Hud ayat 46. Yang kedua, sunnah. Secara bahasa, sunnah terambil dari akar kata sanna, yang secara bahasa menurut Ibnu Faris artinya adalah diryam al-sya'i wa itihaduru fi suhlah, yang artinya berjalan dan berlakunya sesuatu dengan mudah. Orang Arab berkata, aku mengalirkan dengan mudah air di wajahku. Dari makna ini, lafal sana berkembang maknanya menjadi perjalanan hidup. Yang ketiga, jamak. Sedangkan lafaz jamaah terambil dari akar kata jamaah, yang secara bahasa bermakna tadammu al-sya'i, yang artinya bergabungnya sesuatu. Orang Arab berkata jamak tu al-sya'i jam'an, yang artinya aku benar-benar menggabungkan sesuatu. Menurut istilah Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebuah istilah untuk menunjukkan orang atau kelompok yang menetapi manhaj salafus salaf, yakni berpegang teguh dengan Al-Quran, sunnah Nabi, dan asar bagi para sahabat nadiyahul anhum ajma'in. Hampir semua sekte mengklaim bahwa mereka adalah pengikut salafus saleh. Maka perlu definisi yang lebih khusus untuk mendefinisikan siapa Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Al-Subki di dalam Tabaqatnya menjelaskan bahwa golongan yang benar-benar mengikuti Nabi dan sahabat adalah para pengikut Imam Asy'ari. Adapun pengikut Imam Maturidi, maka sebenarnya pemikirannya sama dengan Imam Asy'ari. Al-Subki berkata, lalu aku meneliti kitab-kitab Hanafiyah, yakni mazhab Maturidi, maka aku menemukan bahwa semua perbedaan antara kami dan Hanafiyah ada 13 masalah. Ada 6 masalah yang bersifat maknawi, sedangkan selainnya bersifat lafzi. Keenam yang maknawi tersebut tidak menjadikan kami dan mereka saling mengkafirkan dan membid'ahkan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para imam kami dan mereka seperti Al-Ustadz Abu Mansur Al-Maghdadi dan selainnya. B. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nama Ahlussunnah wal Jamaah muncul jauh setelah era Nabi dan era sahabat. Mereka nama tersebut muncul belakangan, namun secara substansi akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang diimani oleh Rasulullah SAW dan para sahabat.
Di antara tokoh Ahlussunnah wal Jamaah adalah Imam Abu Al-Hasan Ali Al-Asy'ari yang pada tahun 324 Hijriah. Perlu diketahui bahwasanya Imam Asy'ari hanyalah salah satu di antara sekian banyak ulama yang mendedikasikan hidupnya untuk membela dan menyebar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia bukanlah salah satunya ulama yang memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara ulama lain yang memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebelum Imam Asy'ari adalah Al-Haris bin As'ad Al-Muhasibi yang pada tahun 243 Hijriah. Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit dan Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Tahawi. Secara akidah mereka semuanya sama. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Tajuddin Al-Subki dalam tabawatnya, yang artinya, setelah saya berpikir dengan mendalam, saya berkesimpulan bahwa akidah Abu Ja'far Al-Tahawi secara substansi sama dengan apa yang dijelaskan Imam Al-Asy'ari. Abu Ja'far Al-Tahawi akidahnya sama dengan akidah Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad Al-Syaibani. Banyak orang salah paham tentang ajaran yang diperjuangkan oleh Imam Al-Asy'ari. Mereka mengira Imam Asy'ari adalah pendiri sekte baru. Pada kenyataannya Imam Asy'ari bukanlah pendiri sekte baru. Akidah yang beliau anut dan perjuangkan secara substansi sama dengan akidah yang dianut oleh Nabi SAW dan sahabat. Beliau hanya merumuskan akidah tersebut agar lebih mudah dipahami oleh orang awam. Adapun secara substansi, akidah Imam Asy'ari sama dengan akidah Nabi SAW dan para sahabatnya. Hal ini dapat kita lihat dari karya-karya Imam Al-Asy'ari sendiri, seperti Al-Ibana, An-Nusul Al-Diyanah, bahwasanya beliau selalu mendasari akidah yang dijelaskannya di dalam kitab-kitabnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam bukunya yang berjudul Maqalat Al-Islamiyyin, Imam Asy'ari berkata, yang artinya ini adalah perkara-perkara yang mereka perintahkan, pergunakan dan riwayatkan, dan kami berkeyakinan sama dengan semua perkara-perkara yang kami sebut ini. Kami juga bermadhab dengan hal itu, dan tidak ada pertolongan kami kecuali dengan Allah. Dia adalah kecukupan kami, dan Dia adalah sebaik-baik zat yang dipasrai dan dimintai pertolongan. Hanya kepada kami bertawakal dan kami akan kembali. Dalam bukunya yang berjudul Maqalah Al-Islamiyyin, Imam Asy'ari berkata, yang artinya Ahlussunnah dan para ahli hadis berkata bahwa Allah tidak berupa jisim dan tidak menyerupai apapun. Mereka tidak berkata sesuatu kecuali apa yang mereka dapati dalam kitab atau hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, dan dengan ini saya berpendapat yang sama dengan hal itu. Pengakuan Imam Al-Asy'ari ini diakui oleh para ulama setelahnya, bahwasanya memang akidah beliau adalah akidah yang sama dengan akidah para nabi dan sahabat, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Subki dalam tabaqatnya. Ini artinya, ketahuilah sesungguhnya Abu Al-Hasan Al-Asy'ari bukanlah pembuat pendapat baru. Beliau juga bukan pembuat mazhab baru. Beliau hanya menetapkan mazhab-mazhab salaf dan membela akidah yang diimani oleh para sahabat Rasulullah SAW. Menisbahkan diri kepada beliau maksudnya dengan memandang bahwa beliau yang mengukuhkan kajiannya, memedominya,
dan mengungkapkan hujah-hujah dan bukti-bukti atas akidah tersebut. Maka orang-orang yang mengikuti beliau dalam hal metode menetapkan dalil dinamakan Asy'ari. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.